Halo sahabat TV10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna dari TV10 dalam program Bincang Psikologi. Kali ini Carla kembali berada di Padepokan Patrap, Surakarta, milik psikolog kita Pak Setio Purwanto. Beliau selain psikolog juga merupakan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kali ini 30 menit ke depan akan menemani kita dalam program Bincang Psikologi. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, harus sehat, harus semangat menjelang 2025 Semangat. ya Pak. Ya, sebulan lagi. Kayaknya tuh baru kemarin gitu kita bicara tentang resolusi 2024 ya. Iya Ini ya, sudah ini mau sudah. 2025. Tapi yang akan kita obrolkan ini harapannya adalah di 2025 ini kita bisa mendapatkan kesehatan mental ya Pak. Oh iya. Nah, ini tuh yang banyak sekali dialami oleh banyak orang ya. Mungkin Anda juga mengalaminya sahabat TV10. Ini dimana kita ini harus selalu berpikir positif, tapi justru itu menyakitkan. Misalnya kadang tuh kayak lagi berduka, tapi tetap harus berpikir positif, berpikir harus tetap bersyukur, atau lagi nggak enak gitu sebenarnya, tapi tetap harus berpikir positif. Itu kan kayak dipaksa gitu ya Pak ya. Nah ini kalau dalam psikologi itu seperti apa Pak? Apakah juga ada teorinya? Maksudnya selalu berpikir positif, tapi itu malah menyakitkan buat kita, kayak dipaksa gitu. Itu Ya. apa Pak dalam psikologi? Kalau ini ya, anggapan umum ya memang ya. Anggapan umum itu adalah bentuk pertolongan gitu ya. Misalnya orang sedang berduka, kemudian yang sabar atau Terus bersyukur. harus bersyukur. Itu bagi yang mengatakan itu adalah satu pertolongan, artinya satu empati, satu ya membantu secara emosional, ya kan. Tapi bagi akan berbeda bagi yang mungkin saat itu sedang mengalami berduka atau sedang merasakan kondisi emosi yang kurang positif. Nah, ini kurang disadari oleh orang yang menyampaikan. Maksudnya baik, tapi caranya salah. maksudnya baik sebenarnya. Maksudnya baik, menguatkan dia ya. menguatkan. Cuman Ini menjadi sesuatu hal yang justru malah menyakitkan bagi yang sedang berduka atau sedang mengalami kondisi emosi negatif. Nah, kenapa? Karena yang namanya kondisi emosi itu kan tidak bisa direkayasa, ya kan? Kalau kita itu sedang sedih, ya sedih gitu. Nggak ada saya merekayasa sedih, kemudian saya rekayasa bahagia. Betul. Jadi kayak menekan emosi negatifnya ya Pak ya itu. Nah, tidak hanya menekan, tapi justru yang terjadi adalah orang lain itu tidak mempercayai bahwa dia itu sedang sedih, seolah-olah begitu kan. Oh iya, betul. Menyakitkan kan? Padahal ini sedih beneran loh, ini kehilangan sedih beneran. gitu kan. Tapi orang lain mengatakan misalnya yang bersyukur atau kalau nggak nih misalnya kehilangan motor, ya udahlah nggak apa-apa, motor besok beli lagi gitu kan. Loh, sakit kan Pak? Bener kan, kayak dipaksa untuk selalu berpikir positif. Ya udah nggak apa-apa, motornya mungkin ada hikmahnya atau apa begitu. Ya oke lah, maksudnya itu secara ini ya bisa lah seperti itu, cuman kan sakit buat yang merasakan. Ya, makanya kan itu positivity ya. Sesuatu yang positif tapi toksik gitu. Oh, berarti toxic positivity. Ya Pak ya. Sesuatu yang positif kan. Namanya sabar ya baik. Bersyukur ya baik. Dicari hikmahnya ya baik. Tapi itu toksik gitu. Tapi itu toksik. Meracuni. Karena efeknya. Oh iya. Iya kan. Meracuni gitu. Ya karena efeknya orang jadi merasa dirinya tidak dipercaya, merasa dirinya tidak mampu untuk bersyukur, tidak sabar, merasa perasaan-perasaannya tidak diterima, tidak divalidasi ya. Ini tuh lagi sedih. Aku tuh lagi sedih gitu. Ini ditolak malah. Jangan sedih. Jangan sedih, kamu harus tetap bersyukur. Positif sih. Tapi toksik ini, sakit toxic, gitu ya. Itu tadi bahwa namanya perasaan itu tidak dibuat-buat. Ya kalau mau ya saya ini nggak sedih kalau mau. Iya. Tapi kan kenyataannya saya sedih. Iya betul. Nah seperti itu. Ini bahaya nggak Pak, toxic positivity? Ya,
kalau itu sebenarnya biasanya kayak gitu kan insidental ya. Tidak terus menerus gitu loh, karena juga emosi itu tidak terus menerus sedih gitu loh. Tapi perkataan-perkataan itu sebenarnya perlu diperbaiki lah. Kan tujuannya apa sih mengatakan itu, kan? Tujuannya kan agar empati, simpati orang yang disampaikan itu berempati, bersimpati ya. Kemudian orang yang disampaikan bisa lega gitu ya, bisa lebih baik lah dari kondisi yang saat itu gitu. Nah, tujuannya kan itu. Cuma kalimatnya ini kan jadi toksik. Kalimatnya ini jadi toksik. Makanya disebut toxic positivity. Ya, toxic positivity gitu. Maksudnya baik tapi meracuni. Maksudnya baik sebenarnya. Tapi yang mengatakan juga nggak sadar kalau itu meracuni. Ya mudah-mudahan dari sini ya kita mengedukasi bahwa kadang kita tidak sadar ya. Ada orang yang kehilangan, ada orang yang sedang berduka atau sedang merasakan apa gitu, tapi kita tetap menyuruhnya sabar ya gitu. Terus tetap bersyukur ya gitu. Itu buat orang yang mengalami atau buat korban itu sakit gitu ya. Sakit, ya. Kadang membuat orang juga merasa kayak terisolasi gitu karena perasaannya tidak divalidasi dengan baik ya Pak. Iya, jadi kan seolah ada ini ketidakpercayaan dari lingkungan, dari orang-orang sekitarnya, sehingga dia diam aja lah, atau justru dia malah menghindar gitu. Ya seperti kan gini, seorang anak yang sudah usia seorang putri yang usianya 28-30 kan, maksudnya kan baik, kapan menikah, itu kan positif juga itu. Mudah-mudahan kan, 2025 ya nikah ya. Nah kalau itu tidak apa-apa, gitu mudah-mudahan. Kalau ini kan mudah-mudahan. Kapan menikah itu kan sebenarnya positif tau, ya bagus gitu loh. Memotivasi itu niatnya memotivasi ya. Itu bagus. Cuman buat yang ditanya. Yang ditanya toksik gitu. Itu toksik dan nyakitin gitu. Makanya orang seperti itu menghindar. Betul. Ada pertemuan keluarga itu sembunyi dia. Lebaran juga Pak. Lebaran sembunyi. Iya. Udah aku tak pertanyaan maut itu. Pertanyaan maut. Ada juga orang-orang yang kuliah nggak selesai kan gitu ya. Kapan wisuda itu juga kapan menyakitkan. Wisuda, kabarnya ini ya pertanyaan-pertanyaan yang ditunggu undangannya ya. Tunggu undangannya ya itu. Ya itu positif, itu memotivasi. Iya, tapi toksik. Itu toxic positivity maksudnya. Dan itu terjadi di masyarakat gitu. Orang itu Bude Pak D itu maunya baik. Iya, gitu ya. betul. Tapi ya itulah. Bagi yang ngalami jadi stres gitu kan. Akhirnya yaitu dia merasa terasing. Saudara-saudaraku sudah pada menikah, sendiri belum menikah, ditanyain aja kalau ketemu. Ini akhirnya, ada nggak Pak? Maksudnya toxic positivity itu dampaknya ke kesehatan mental untuk orang yang, maksudnya untuk yang ditoksiki ya? Ya tentu ada ya. Artinya dia akan lebih sulit merecovery emosi negatifnya. Jadi sedihnya itu justru lebih permanen gitu, lebih lama lah, bukan permanen, lebih lama. Iya. Padahal niatnya yang ngasih omongan itu menguatkan, tapi kan? justru malah melemahkan. Wah itu, kamu nggak ngerasain gimana kehilangan. Coba kamu jadi aku. Ngomong. sabar, suruh nerima. Itu kalau diungkapkan, kan ya nggak mungkin juga, dan dia juga tahu kalau positivity itu untuk menguatkan dia, untuk lebih menerima gitu. Tapi yang ini kan sebenarnya sakit hati, tapi kan nggak juga ngomong juga, dia tahu niatnya dia baik. Iya, gitu. Iya betul. Nah, karena tahu niatnya sebenarnya baik. Gitu. Ya, cuma kalau itu berulang-ulang ya bisa aja meletup gitu loh. Kamu sih nggak ngerasain. Nah, itu sudah. Jadi efeknya malah justru dia malah bertahan dengan emosi negatifnya itu lebih lama. Lebih lama karena dia tahan kan itu. Dia pendam, dia simpan. Justru dengan perkataan itu dia lebih sakit. Nah, tambah kan? Makanya tuh kadang gini loh, kalau kita
takziah. Sebenarnya tuh yang di takziah itu kadang sudah mereda tangisnya, tapi begitu kita datang, kita peluk, yang kuat ya, gitu. Nah, pakai kata-kata itu. Terus nangis lagi gitu loh, pakai Pak. kata-kata yang kuat ya itu. Itu. Oh. Nah, kalau dipeluk itu enggak apa-apa. Oh, dipeluk Itu saja. bukan toksik kalau peluk. Jadi bukan sesuatu hal yang kan kalau peluk itu kan kita seolah menerima kesedihannya. Tapi kalau yang kuat ya itu kan seolah-olah tidak menerima kalau dia tidak kuat. Iya, itu pasti nangis lagi kok, Pak. Nangis lagi. Saya juga ngalamin yang seperti itu soalnya. Iya. Sebenarnya sudah mereda gitu, tapi ketika dikuatkan oleh, sebenarnya niatnya baik mungkin ya para ini, tapi jadi malah nangis lagi. Tapi bener ya Pak ya, ternyata memang malah melemahkan dan bikin ininya lebih sedihnya lebih. Tapi kalau hanya dipeluk malah justru bisa menguatkan. Cuman kan mesti melepas. diiringi, bisa melepas apa bisa kayak berbagi sarana. gitu ya kesedihannya. Oh iya gitu ya. Satu ilmu baru ini. Baik, jangan kemana-mana karena setelah jeda kami akan segera kembali untuk Anda tetap di TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang Psikologi Persembahan TV 10. Masih ada saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Pak Setio Purwanto. Jangan lupa untuk sahabat TV 10, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami. Curhat silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar dan ini gratis ya. Anda bisa curhat apa saja, silahkan nanti akan kita tayangkan di episode yang akan datang. Insya Allah kita bahas, semoga juga bisa memberikan solusi untuk masalah Anda. Sedangkan di episode kali ini kita sedang bicara tentang toxic positivity. Jadi ketika kita dipaksa atau kita harus selalu berpikir positif, tapi itu justru malah menyakitkan buat kita itu, ya Pak ya. Berpikir positif itu kan positif, cuman menyakitkannya itu toksik. Nah seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Setio, kalau yang ada orang berduka disuruh sabar, disuruh kuat, itu sebenarnya kan positif. Cuman itu menjadi toksik gitu ya Pak. Baik, untuk yang sering mengucapkan itu harus bagaimana? Kemudian untuk yang sering diucapin seperti itu kita juga harus bagaimana mengatasinya? Mengatasi toxic positivity ini Pak. Iya, tentu sesuatu yang positif harus disampaikan dengan yang positif ya. Harusnya bukan yang positif, harus disampaikan dengan benar gitu loh, dengan cara yang benar. Kalau positif itu dilakukan dengan cara yang nggak benar, justru itu akan menjadi toksik atau menjadi satu hal yang kurang baik. Nah, kalau kita sedang takziah misalnya, seringkali kan kita bertemu dengan orang yang berduka kan. Berduka, kehilangan atau apapun bentuknya. Ya, langkah kita sebenarnya lebih pada bahasa-bahasa tubuh aja kalau misalnya tidak disampaikan melalui bahasa verbal ya. Bahasa tubuh itu bisa, ini seringkali kalau ini sih perempuan, kalau laki-laki biasanya ya cukup hadir gini menunjukkan turut berbelasungkawa, itu malah lebih tepat gitu. Turut berbelasungkawa, semoga beliau misalnya mendoakan itu malah lebih membuat dia lebih nyaman. Tapi kalau biasanya kalau sama perempuan itu ada bahasa-bahasa non verbal yang itu bisa disampaikan. Ya cukup dengan memegang erat tangannya atau memeluk atau mengusap-usap itu udah cukup, nggak perlu pakai bahasa, karena itu bahasa itu lebih dalam. Bahasa non verbal itu lebih dalam dan itu membuat lega gitu. Contoh misalnya orang yang di bahasa non verbalkan seperti itu, kemudian dia menangis. Nah menangis itu sebenarnya melegakan, merilis, melepas gitu loh. Dan ini bukan toksik lagi, ini justru menjadi satu obat atau pelepas. Ini kan tertekan kan. Nah, emosi negatifnya ya. Dan ada orang yang mau menerima dengan pelukan, dengan menguatkan dengan cara non verbal, itu membuat nyaman, membuat emosi yang berduka itu akan lebih positif.
Artinya dari sedih, ya sedihnya berkurang lah. Karena memang orang yang sedih, orang yang stres, orang yang mengalami guncangan ya, shock itu memang perlu dukungan dari lingkungan. Biar dia tidak merasa sendirian. Ya, nah itu kan pelukan, kemudian dipegang tangannya. Kalau laki-laki ya, misalnya cukup mengatakan tadi ya, turut berbelasungkawa itu merupakan satu dukungan emosional yang sangat kuat, yang sangat diperlukan gitu. Betul. Ketika orang itu down, kemudian didukung oleh lingkungan sosial, itu sangat menguatkan sekali. Itu sangat positif dan tidak toksik. Jadi malah kalau aku ada di sini ya, kalau kamu butuh teman cerita kayak gitu malah itu ya Pak itu ya? sangat bagus sekali. Iya. Kapanpun kamu mau WA, mau diskusi, mau sharing, ayo. Nah gitu malah. Kan dia ingin melampiaskan emosionalnya ya. Betul. Jadi karena yang penting itu dalam toxic positivity ini yang jadi problem itu kan penolakan atau seolah-olah tanda kutip itu tidak adanya pengakuan emosi negatif. Iya betul, tidak divalidasi emosi negatifnya itu loh. Iya. Kan padahal kita tuh butuh, kalau lagi sedih itu wajar kok kalau kamu sedih. Iya. Sebenarnya cuma butuh kalimat itu loh Pak, kita itu. Iya, jadi kan orang yang sedih itu kan harus diberi ruang untuk mengungkapkan emosionalnya. Jadi dia diberi ruang. Loh, ruangnya seperti apa ya? Dengan mendengarkan tanpa memberikan satu saran-saran yang tanpa menghakimi, tanpa ngasih saran-saran, dengarkan aja gitu Pak. Iya. Dia akan lebih ini ya, misalnya ya saya paham kamu sedih. Nah itu lebih. Jadi kan kita memberi ruang. Betul. Saya paham kamu sedih, saya paham kamu begitu kehilangan, saya paham kalau kamu merasa kecewa. Divalidasi seperti itu. Nah, itu kan memberi ruang. Betul. Ya memberi ruang, ya memberi validasi. Sehingga dia merasa dipercaya bahwa aku ini sedih gitu. Itu penting gitu. Yang dibutuhkan justru itu ya, Pak. Itu. Oh, aku ini dipercaya tuh kalau aku sedih. Nah, itu akan membuat dia itu plong gitu, lega gitu loh. Tidak hanya satu orang, banyak orang mengakui bahwa dia sedih dan dia semua orang mendukung kalau sedih gitu kan. Nah itu recovery-nya cepat gitu. Itu untuk orang yang maksudnya kalau kita menemukan orang ini sebagai kita pelakunya yang toxic positivity. Bagaimana kalau kita sebagai korbannya Pak? Harus bagaimana ini ketika menghadapi orang yang toxic positivity? Ya pertama kita harus sadar bahwa kalau kita menjadi yang ditoksiki, artinya kita mendapat kata-kata positif yang itu sebenarnya kita sendiri ya nggak mau gitu loh. Kalau misalnya saya sedih ya nggak mau gitu kan. Betul. Nah, ketika kita mengalami toksik dari orang itu ya kita harus sadar bahwa niat orang itu baik kok sama saya. Menyadari sebenarnya ya kan? niatnya baik. Niatnya baik kan, nggak mungkin sabar ya niatnya jelek, nggak mungkin. Iya kan, misalnya ada orang berduka ya, yang sabar ya, jangan kecewa ya, kan nggak mungkin niatnya jelek toh. Iya. Nah itu perlu kita sadari gitu loh. Sehingga ya udah walaupun bisa menyakitkan tapi niatnya baik gitu. Ya itu akan membuat dia lebih positive thinking dengan apa yang orang lain sampaikan. Dan itu juga membuat lega juga kalau dia berprasangka positif. Yang jadi masalah itu kalau dia tidak berprasangka positif, berprasangkanya negatif. Kamu nggak ngerasain kalau kehilangan seperti saya, coba gimana kamu? Nah, itu. Atau kalau nggak tuh kadang-kadang malah adu nasib. Maksudnya? Dia ada yang sedih tuh, aku juga kemarin ngalami, aku lebih parah gitu. Ada yang seperti itu loh, Pak. Ya itu juga ini toksik juga kan? Toksik juga. Orang lain itu juga pernah ngalami seperti kamu, bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah. Ada loh yang orang itu nggak mau dibanding-banding. Ini urusannya dia sendiri gitu, bukan urusan dengan orang lain, apa urusan dengan kamu gitu loh. Ya sekali lagi bahwa niatnya itu baik gitu loh. Itu harus biar disadari bahwa sebenarnya niatnya itu baik. Baik. Ya itu yang harus disadari. Dengan itu kan otomatis ya sudahlah jadi memaklumi. Terus kemudian ini Pak, kan ada peran media nih yang
kayak tren good vibes only, jadi yang memaksa kita untuk kelihatan selalu bahagia. Itu kan juga sebenarnya positif, sebenarnya toxic positivity. Yang dimunculkan yang bahagia-bahagianya itu kan kayak apa ya, tren tuh itu good vibes only yang dimunculkan. Iya, karena memang ini ya entertain ya, dia menghibur. Nggak mungkin menghibur isinya sedih kan, nggak mungkin ya. Pasti sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Tapi dampaknya kan bagi orang-orang yang sedang sedih itu kan kayak dulu Pak Setia pernah contohkan nih, makan enak-enak yang lihat padahal mungkin ada yang lagi kesusahan. Nah ini kan sebenarnya media sosial nih yang bikin itu toxic positivity juga kan. Dia cuman sebenarnya kan kayak mereview tempat makan. Cuman bagi orang yang mungkin saat itu sedang tidak mampu atau apa kan kayak itu jadi toxic positivity. Iya. Punya pengaruh sendiri ya berarti media sosial juga media untuk sosial toxic positivity. Bahkan itu bisa merubah perilaku. Misalnya orang cantik itu seperti ini loh, pakai makeup seperti ini, ya, ini orang, terus kemudian digambar orang pada tertarik, ya, dia sendiri kan wajahnya jelek misalnya, terus kemudian dia over kemudian, karena nggak percaya dengan dirinya kan gara-gara apa? Nonton di medsos tuh itu kan standar kecantikan itu kan kemudian kan dia merasa akhirnya kena toksiknya apa? Dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri gara-gara nonton media sosial seperti itu. Akhirnya dia perilakunya juga berubah. Yang seharusnya biasa aja dia over kan gitu. Ya makeup boleh, tapi kalau kemudian masih sekolah, masih kuliah, dia over begitu kan jadi aneh perilakunya. Dipandang itu agak aneh gitu. Nah ini makanya perlu satu pemahaman ya. Jadi ini memang untuk orang itu, bukan untuk saya. Untuk saya. Gitu loh. Jadi memang media itu ya untuk mereka yang makanannya banyak. Ini makanannya gini ya udah ini. Itu agar tidak menjadi toksik untuk diri kita. Iya, itu. Mencegah toksik. Untuk mencegah toxic positivity yang jelas itu dampaknya ke kesehatan mental. Ya bisa kena mental juga ya Pak ya kalau kena mental kalau toxic positivity. Oke. Baik. Hampir 30 menit ini Pak, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Ya, tentu toxic positivity itu akan ada di lingkungan kita. Jadi kita yang berpositive thinking saja bahwa itu niatnya baik. Kemudian kalau kita yang mau menyampaikan menyampaikan hal yang positif, coba sampaikan dengan cara yang benar. Ya, akui perasaan bahwa orang itu sedang sedih, sedang berduka gitu. Jangan mengatakan hal-hal yang sebaliknya. Jangan bersedih. Oh ya, jadi intinya itu menggunakan kalimat yang mendukung, bukan memaksakan. Betul. Ya Pak ya. Betul. Itu kuncinya agar tidak melakukan toxic positivity. Yang jelas memahami bahwa emosi negatif itu adalah bagian alami dari kehidupan ya Pak. Ya. Bagaimana kita harus belajar cara mendukung diri sendiri dan orang lain secara sehat dengan tidak memberikan toxic positivity. Terima kasih untuk ilmunya hari ini Pak. Semoga saja bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih sudah membersamai kami kurang lebih 30 menit. Jangan lupa Anda bisa curhat di sini di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna, psikolog kita Pak Setio Purwanto dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri. Kami akan menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.